Kabupaten Bungo yang terletak di jalur lintas Sumatera merupakan suatu wilayah yang berpenduduk lebih kurang 350.000 jiwa, terus mengalami perkembangan yang signifikan setiap periode pemerintahan kepala daerahnya. Berbagai fasilitas seperti infrastruktur masyarakat terus dikembangkan dan dengan posisi geografis yang strategis. Di samping fasilitas umum, Kabupaten Bungo juga gencar dalam memaju peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan vokasi adalah program Direktorat Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, terus didistribusikan kepada masyarakat Kabupaten Bungo setiap tahunnya. Pendidikan yang disasarkan kepada masyarakat yang putus sekolah atau mereka yang ingin mempunyai keterampilan khusus untuk terjun ke dunia wirausaha, bertujuan untuk mampu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat umum. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Permata Bunda merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Bungo yang menyelenggarakan program pendidikan kewirausahaan dalam program pendidikan vokasi. PKW adalah pendidikan dan pelatihan keterampilan berwirausaha dalam suatu bidang kompetensi tertentu. Sebagai pusat kegiatan belajar, Permata Bunda memilih keterampilan menjahit dengan melihat potensi pasar, peminat dari calon peserta, dan sumber daya yang kompeten. Kegiatan pelatihan dibuka langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo dengan menghadirkan instruktur-instruktur yang terlibat dalam penyampaian materi selama kegiatan pelatihan berlangsung. Mulai dari instruktur menjahit, instruktur dunia usaha tailor atau penjahit, hingga instruktur yang berasal dari penyedia modal usaha seperti Bank Mandiri. Penyelenggaraan pelatihan dilakukan dengan menggunakan kurikulum nasional yang mengacu kepada sumber daya dan terorientasi kepada lulusan yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Kegiatan yang dilakukan pada bulan Agustus hingga Oktober ini berlangsung sesuai dengan harapan pengelola. Hal ini dikarenakan 10 orang peserta yang mengikuti pelatihan berperan aktif dalam proses pendidikan, merintis usaha, serta memasarkan hasil produk mereka. Penasaran dengan uraian yang lebih jelas? Maka kita akan simak wawancara eksklusif dengan pengelola PKBM Permata Bunda berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ane Mawidia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ane Mawidia MPD, pengelola dari PKBM Permata Bunda. Nah, tahun ini PKBM Mbak Ane itu menyelenggarakan program wirausaha ya Mbak ya. Program ini program apa ini Mbak? Gini ya. Ini merupakan program pemerintah yang dilaksanakan untuk menanamkan jiwa wirausaha kepada anak-anak kita yang berusia dari 15 sampai 30 tahun. Ini merupakan program pemerintah dalam merealisasikan gerakan Indonesia Kompeten, di mana program ini diselenggarakan oleh Dirjen Vokasi. Pelaksanaan dilakukan oleh PKBM atau LKP yang ada di lokasinya di Kabupaten Bungo, yaitu alhamdulillah pada kesempatan ini PKBM Permata Bunda dipercayai untuk melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Oh, jadi ini realisasi dari program Indonesia Kompeten ya yang dicanangkan oleh pemerintahan sekarang. Great, bagus. Nah, jadi apakah ada kualifikasi tertentu sehingga PKBM lokal itu dipercaya untuk menjalankan program mulia ini, Mbak? Ya, tentu pasti ada. Karena dengan ini pemerintah memang menyeleksinya ketat sekali. Memang kita sebagai PKBM harus mempunyai legalitas lembaga yang lengkap, fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap, dan instruktur atau narasumber yang sesuai kompetennya masing-masing. Oh, legalitas, fasilitas, instruktur, dan ini merupakan sepaket ya Mbak ya? Iya. Untuk legal atau untuk kemampuan PKBM itu dalam melaksanakan program yang mulia ini, bisa dikatakan demikian.
Nah, jadi sasaran dari pesertanya ini tentu di tingkat lokal. Ini kategori kalau kita lihat dari rentang usianya itu peserta yang bagaimana sih, Mbak? Memang pesertanya yang harus produktif ya. Kalau dulu tidak seperti ini umurnya, tidak dari 15 sampai 30 tahun. Kalau dulu 15 sampai 45 tahun. Dan sekarang pemerintah lebih kooperatif lagi. Diseleksilah mereka-mereka ini lebih produktif, yaitu usia dari 15 sampai 30 tahun. Yang ini saya ambil dari pertama siswa yang putus sekolah, siswa yang memang tidak bekerja, atau yang lulus sarjana tetapi tidak bekerja, seperti itu. Oh begitu. Jadi memang rentang usia yang mempunyai semangat juang ya Mbak ya. Ya. Modal awal bagi seorang entrepreneur gitu, atau wirausahawan ya. Apalah itu bahasanya. Ya. Nah jadi pada program Mbak ini di sini memilih keterampilan apa dan apa yang menjadi pertimbangan Mbak untuk memilih satu jenis keterampilan bagi calon wirausahawan muda ini? Memang banyak sekali keterampilan yang ada saat ini ya. Contohnya tata boga, ada lagi menjahit, ada lagi membuat kopi. Tetapi kenapa saya memilih menjahit? Karena memang dari awal saya membuka dari tiga aspek ini, yang memilih adalah yang banyak menjahit. Jadi memang menjahit adalah merupakan aspek yang sangat besar peluangnya di dunia usaha tentunya, karena fashion yang ada saat ini merupakan aset yang sangat luar biasa, membuat income yang lebih baik untuk peserta-peserta khususnya nanti, seperti itu. Oke, jadi memang sebelumnya disurvei dulu ya, tata boga kah, barista kah, atau menjahit kah, tetapi banyak yang memilih untuk menjahit gitu. Ya, benar. Oh gitu. Jadi sesuai tepat sasaran berarti Mbak ya dengan pesertanya. Oke. Nah, selain mampu menjahit atau dia terampil dalam menjahit. Nah, untuk menjadi wirausaha itu kan tidak hanya terampil saja dalam bentuk menjahit gitu. Maksudnya tidak hanya keterampilan menjahit, butuh juga kemampuan mental, kemampuan marketing, publikasi dan lain sebagainya. Dengan durasi waktu yang diselenggarakan oleh pemerintah, itu apa saja yang Mbak lakukan sehingga seluruh unsur itu bisa dimiliki oleh para peserta tadi? Ya, tentunya di sini memang untuk pelaksanaannya kita ambil 2 bulan. Karena bagi saya 2 bulan itu sudah cukup untuk anak ini bisa berwirausaha. Contohnya seperti 2 bulan itu 4 kali dalam seminggu adalah menjahitnya, 3 kali dalam seminggu adalah berwirausahanya. Kenapa kita memilih seperti itu? Karena memang kalau kita ambil seluruhnya menjahit, nanti tidak ditanamkan wirausahanya. Nah, di sini wirausaha saya ambil dari sesuai dengan kualifikasi bidang masing-masing. Contohnya dari UMKM, yaitu dari kantor Perindako. Terus keterampilan menjahit kita ambil dari instruktur dari menjahitnya juga. Jadi memang kita sesuaikan dari bidang masing-masingnya. Terus kita juga bekerja sama dengan CP Fazia Dharma Mandiri, dengan PKBM Mawar, dengan toko-toko yang bisa memberikan motivasi nantinya kepada peserta didik kita. Iya. Jadi selain keterampilan juga mendatangkan para wirausahawan yang sudah sukses dan juga dinas dan instansi-instansi tertentu ya. Oke, nah jadi selama 2 bulan ini memang diharapkan peserta mempunyai modal atau bekal menjadi seorang wirausaha. Nah, selama 2 bulan ini, apakah program ini bersifat berkesinambungan? Dalam artian, apakah ada monitoring dan evaluasi nantinya agar program ini tepat sasaran? Ya, tentu pasti ada. Ya, jadi setelah selesai kegiatan di bulan Agustus kita awal kegiatan, di bulan Oktober kita akhir kegiatannya, di pertengahan mereka sudah bisa menjahit, kita mulailah berwirausaha. Jadi kalau untuk monitoringnya, setelah mereka turun, kita kasih bekal yang ada seperti mesin jahit, mesin obras, atau alat-alat yang mereka butuhkan.
nanti kita ke lapangan dan kita tinjau kembali apakah yang mereka butuhkan, seperti itu. Oh, memang terus dipantau ya Mbak ya. Dengan adanya fasilitas yang didistribusikan. Oke. Nah, jadi ini program yang sangat mulia dari pemerintah melalui Dirjen apa tadi Pak? Vokasi. Dirjen Vokasi ya, Iya, Direktorat benar Jenderal sekali. Vokasi. Oke, baik. Nah, jadi calon peserta yang tadi itu yang rentang usia 15 sampai 30 tahun itu apakah ada biaya administrasi atau biaya lainnya yang dibayarkan untuk menjadi ikut dalam program ini? Jangan dong kita ambil biaya lagi. Ini kan adalah program pemerintah ya. Iya, Jadi iya. memang kita gratiskan semuanya. Apapun bentuknya kita gratiskan. Jadi semua mereka adalah mengikuti kegiatannya saja. Untuk mengikuti kegiatan kita gratiskan mulai dari bahan keterampilan, bahan praktek, alat keterampilan, alat praktek. Jadi kita gratiskan semua. Tidak ada yang namanya dipungut biaya apapun. Bahkan dikasih bekal bahan dan ini ya, dan pinjaman alat atau didistribusikan langsung? Oh, distribusikan langsung. Didistribusikan Iya, kita langsung. kasih alat memang untuk berwirausaha nantinya. Jadi alatnya berupa mesin jahit di sini, mesin obras. Jadi memang kita turunkan langsung ke lapangan. Jadi mereka jemput atau kita antar juga boleh. Ya, tergantung mereka mau diantar atau mau dijemput. Jadi Iya. kita siap sedia untuk kegiatan berwirausaha ini. Gitu, iya, iya. Nah, dengan program yang bagus ini kira-kira peserta yang mengikuti ini cukup antusias nggak? Kira-kira berapa orang peserta? Alhamdulillah sekali ya. Untuk kegiatan ini antusias sekali karena memang mereka adalah usia-usia produktif. Jadi usia dari 15 sampai 30 tahun adalah usia-usia sangat produktif sekali. Untuk peserta di sini adalah 10 orang, yaitu dan tahun ini adalah perempuan semua, tidak ada laki-laki yang mendaftar, gitu ya. Karena menjahit kali ya? Ya, karena menjahit, jadi mereka lebih antusias kepada ibu-ibunya. Sudah melekat perempuan gitu. Ya, sudah melekat. Padahal banyak desainer kita yang laki-laki yang sukses ya Mbak. Benar sekali. Walaupun itu. agak keperempuanan ya. Iya. Karena itu passion gitu Ya, ya. fashionable ya. Oke. Jadi memang ini kita 10 orang ya, dipercaya oleh pemerintah adalah 10 orang. Alhamdulillah cukup antusias. Oke, jadi mereka ini tetap mengikuti pelatihan sampai selesai ya Mbak ya? Ya, Mengikuti pelatihan sampai selesai, dan sekarang apakah mereka juga mulai mengembangkan atau apa nih istilahnya, rintisan usaha ya? ya itu sama sekali. Ya. Ya udah, mereka udah turun ke lapangan dan sudah melaksanakan rintisan usaha dan juga sudah dapat penghasilan karena memang di pertengahan kegiatan menjahit selesai teori, ada prakteknya. Di sanalah sela-sela kita untuk mengajarkan dia berwirausaha. Contohnya sekarang mereka sudah menjual masker, menjual celmek. Nah, jadi mereka sudah bisa. Jadi selagi dia praktek, dia juga langsung berwirausaha gitu. Oke. Nah, untuk kesan Mbak Ane sendiri dalam pelaksanaan ini kepada pemerintah bagaimana? Apa harapan dan mungkin harapan atau deskripsikanlah bagaimana harapan Mbak Ane ke depannya untuk pemerintah dulu dalam penyelenggaraan program ini. Ya, kalau untuk pemerintah saya berterima kasih ya. Dan jangan ditiadakan lagi, tapi selalu dihidupkan lagi kegiatan ini. Memang PKK atau PKW atau vokasi itu selalu dihidupkan lah. Karena memang anak-anak kita sekarang yang putus sekolah maupun yang pengangguran sangat membutuhkan kegiatan ini. Karena contohnya saja saya walaupun 10 orang saya mendapatkannya, alhamdulillah luar biasa sekali, mereka antusias sekali dan sekarang sudah punya penghasilan walaupun sedikit tapi cukup untuk kehidupan mereka masing-masing. Jadi harapan saya untuk pemerintah nantinya tetaplah melaksanakan program ini seperti itu. Iya, demi menuju masyarakat atau keluarga yang sejahtera ya Mbak ya. Iya benar. Oke, baik. Nah, oke Mbak Ane, satu lagi nih untuk peserta yang sudah mengikuti program ini, kira-kira mungkin mereka nanti nonton nih. Ya. Nah, apa sih kesan dan pesan bagian buat mereka? Untuk peserta pesannya nantinya semoga dengan kegiatan ini kalian bisa mendapatkan ekonomi yang lebih sejahtera lagi, mendapatkan ilmu lebih bermanfaat lagi, dan bisa menjadi wirausaha yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Ya, bagus sekali ya, mandiri, kreatif, dan inovatif. Oke Mbak Ane, kira-kira mungkin itu aja nih yang pengen kami ketahui tentang
program kewirausahaan dari Permata Bunda yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan melalui Dirjen Vokasi. Tetap semangat Mbak Ane untuk berkarya bagi negeri dan berguna bagi orang banyak. Iya. Oke, makasih Mbak Ane. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kegiatan monitoring lulusan PKW dilakukan secara berkala oleh pengelola yang bertujuan untuk mengevaluasi jalannya usaha dan untuk terus memotivasi peserta lulusan PKW di PKBM Permata Bunda. Vokasi kuat menguatkan Indonesia, dan salam berwirausaha. Banyak. Sampai pesan, Mas.